peeps, welcome back to Talk and Thoughts Canopy on Air. Kenalin, gue Dira dan hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang relate banget sama Gen Z, yaitu soal kebiasaan buat spend, and spend. Hari ini gue nggak sendirian karena gue udah ditemenin sama narasumber kita yang super kece banget, yaitu Kak Rizvani. Hai, salam kenal, aku Rizvani. Thanks for having me. Halo Kak, thank you banget ya Kak udah nyempetin waktunya buat datang dan ngobrol bareng kita hari ini. Nah, sesuai judul kita hari ini, More is Never Enough, a deep dive into Gen Z's habit to spend, and spend, kita bakal ngebedah realita overconsumption di generasi kita sendiri dari impulsive shopping, dopamine rush, sampai gimana semua ini ngefek ke identitas dan masa depan finansial kita. Oke, nah tapi sebelum itu, aku pengen semua kenal sama Kak Fani terlebih dahulu nih Kak. Jadi sebelum kita masuk ke topik hari ini, mungkin boleh ceritain sedikit Kak tentang diri Kakak, dulu kuliah di FISIP UI ya Kak, kalau nggak salah. Iya. And sekarang kerja di mana, terus kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa aja? Oke, jadi nama aku Rizvani, bisa dipanggilnya Fani biasanya. Dan aku dulu juga kuliah di UI, di FISIP UI ya tahun 2018. Berarti kita beda 6 tahun ya? Oh iya. Beda 6 tahun, tadi udah sempat ngobrol. And then waktu lulus aku sempat kerja waktu itu di L'Oreal as marketing. Terus lanjut lagi ke FMCG lain di Philip Morris International, commercial marketing juga. Selama in total mungkin kerja aku 3 tahunan kali ya. Terus baru tahun ini akhirnya aku memutuskan untuk resign sebagai full time content creator. Kayak gitu. Jadi dulu sempat juga double job dan sekarang kayaknya pengen coba dulu deh 1 tahun career break dan jadi kayak sekarang akhirnya. Jujur that's super interesting ya Kak. Jadi Thank beneran you. dari awalnya kerja gitu terus langsung full time content creator. Yes. That's After a long consideration. such a big decision sebenarnya. Yeah. Oke. Nah tapi kalau misal di luar kerjaan nih Kak, kan Kakak sekarang juga content creator. Terus kayak hobi Kakak belakangan ini apa? Misal kayak sekarang kan lagi sering banget yoga, pilates atau gitu. Itu sih yang aku mau jalanin pas zaman kantor itu kan susah kan. Karena weekend sama weekdays itu tuh rasanya pasti ada kerjaan kantor, weekendnya tuh ngonten gitu. Nggak ada waktu untuk olahraga. Jadi sekarang mumpung lagi punya banyak waktu, aku lagi sering pilates juga. Terus misalnya dari activation brand itu banyak banget yang main padel atau mungkin yoga bareng-bareng. Jadi sekalian olahraga, hobi juga, tapi di support sama dari brand tuh pasti ada sih setiap bulan atau setiap minggu biasanya. Oke. Kayak gitu. Menarik banget ya Kak. Nah tapi sebelum kita masuk ke topik nih, boleh dong Kakak share sedikit tentang aspirasi hidup atau target Kakak ke depannya, entah itu di karir atau di kehidupan personal. Jadi kayak what's something you're aiming for next? Oke, mungkin beda-beda kali ya dari zaman kuliah. Mungkin orang-orang mikirnya kerja biar dapat monetary value yang sebanyak mungkin gitu. Aku sempat ada di tahap itu dan mungkin alhamdulillah setelah beberapa tahun double job misalnya dan sekarang content creator itu kan udah mungkin udah by numbers tuh udah sesuai dengan ekspektasi aku dari awalnya. Tapi along the way kayaknya monetary value is never enough karena kalau misalnya fulfillment itu tuh nggak cuman dibatasin sama berapa banyak duit yang kumpulin, tapi lebih how you impacting other people sih. Jadi apapun yang aku lakukan, misalnya bikin konten atau mungkin let's say kayak podcast di hari ini, as long as itu bisa memberikan adding more value ke orang lain, itu so far yang aku aiming. Atau mungkin masa depannya yang menurut aku lebih aku mau adalah kasih impact yang jauh lebih bagus sih, dan bentuknya macam-macam mungkin kayak gitu. Berarti you're aiming for an impact for everyone gitu ya Kak? Oke. Alright, nah sekarang kita mau masuk ke topik utama kita nih Kak, yaitu tentang overconsumption. Karena aku juga sering banget lewat Kak Rizvani lewat di FYP TikTok aku dan ngebahas something like overconsumption. And ini tuh kan udah deket banget sama keseharian Gen Z juga ya Kak. Jadi kita pengen breakdown bareng-bareng, mungkin dari sudut pandang Kak Rizvani gimana nih? Oke, pertama nih Kak, menurut Kakak sendiri apa sih yang dimaksud dengan overconsumption in your own words? In my own words ya, jadi overconsumption itu tuh nggak cuman apapun yang kita beli in terms of misalnya produk gitu, tapi everything yang kalian kalian dapatkan bukan karena your own
thoughts, misalnya kalian membeli sesuatu karena trend, karena semua orang punya itu, atau mungkin in terms of FOMO itu kan banyak banget ya sekarang. Dan kalian secara tidak sadar tuh membeli hal-hal itu atau mengikuti lifestyle tersebut, padahal dibilang pengen banget juga sebenarnya nggak pengen-pengen banget gitu. Jadi ada hal-hal di luar responsibility atau di luar nalar kalian yang secara tidak sadar tuh gue harus ngikutin hal tersebut. Nah itu menurut aku udah masuk ke overconsumption. Also including misalnya overconsumption apapun yang di dunia digital, scrolling around TikTok atau scrolling hal-hal yang memicu dopamine rush yang lebih cepat, itu udah masuknya ke overconsumption. Dan mungkin zaman sekarang itu tuh impactnya lebih ke gimana itu mempengaruhi cara kita membeli sesuatu kita setiap harinya di Gen Z. Nah, tapi menurut kakak dengan perilaku konsumtif ini munculnya itu kan sebenarnya lebih karena apa sih kak? Apakah emang karena kebutuhan atau self reward atau justru karena emang kita pengen ngejar dopamine rush kita sendiri dari kayak misal kita nge-check out barang itu sendiri? Gitu. Menurut aku sebenarnya dari sebelum digital semasif kayak sekarang, semudah kayak sekarang, semua orang tuh punya wants-nya masing-masing gitu. Jadi as in healing itu tuh hal yang udah cukup common dan udah lama lah. Mungkin orang-orang dulu abis gajian mau belanja, mau ya let's say window shopping doang gitu, atau mau jalan-jalan setahun sekali, itu kan hal-hal yang reward untuk gue udah kerja keras dan at least gue bisa merasakan sesuatu yang untuk diri sendiri gitu. Cuman yang salah itu zaman sekarang karena kita mainly juga related to digital. Setiap hari kita buka HP, setiap hari kita tahu semua tren-tren yang baru. Even satu hari nggak buka, let's say nggak buka beberapa platform tertentu, itu kan udah ketinggalan banyak banget gitu kan. Nah, hal ini menurut aku juga mempengaruhi cara kita membeli sesuatu, consume sesuatu. Jadi misalnya kalau zaman dulu satu tren itu mungkin masif ya, kayak mungkin tren tumbler zaman dulu, satu brand dalam 2 bulan 3 bulan itu semua orang merasakan hal yang sama. Dan oke, gue mau beli ini in the next 6 months atau in the next year, ya udah cukup aja. Tapi bedanya zaman sekarang adalah konten yang kita dapatkan setiap hari itu tuh saturated. Jadi misalnya kamu dan aku punya FYP atau interest yang berbeda, tapi karena semuanya dikasih setiap harinya dari digital yang kita consume, seakan-akan tuh semua hal banyak banget yang harus kita kejar. Baju atau mungkin sepatu atau mungkin lifestyle, mau jalan-jalan ke tempat tertentu yang kita nggak pernah kepikiran butuh, itu jadi sebuah hal yang semua orang tuh dapetin dan semua orang melakukan. Kalau kita nggak melakukan, itu jadi ketinggalan. Nah, sebenarnya hal-hal ini yang menurut aku mempengaruhi cara kita overconsumption tersebut gitu ya. Jadi rasanya kalau kita nggak menahan diri, ketinggalan. Dan itu juga menurut aku dipengaruhi juga dari beberapa marketing dari brand-brand yang mereka tahu demand orang-orang Gen Z itu tuh impulsif, mengejar dopamine rush yang cepat banget. Jadi mereka juga mempercepat marketing tersebut. Nah, jadi menurut aku ada supply, ada demand. Jadi dari demand Gen Z-nya ini juga gampang banget di-trigger, tapi si marketing atau brand-brand ini juga gimana caranya biar ikutan hype-hype orang yang basket size-nya lagi gede-gede banget nih sekarang, kayak gitu. Nah, tapi kalau misal tadi kan kita udah bahas overconsumption nih Kak secara lebih luasnya. Sekarang aku pengen masuk ke lebih personal experience dari Kak Fanny-nya sendiri. Apalagi jujur aja like in this economy ya Kak, kayaknya semua orang pernah ada momen yang kayak mikir kenapa gue jadi nyesel ya tadi beli ini gitu kan, kenapa gue harusnya check out gitu. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi pengalaman kakak, pengalaman buat teman-teman yang lain dengerin cerita kakak nih. Kalau misal Kak Fanny sendiri pernah nggak sih Kak ada momen yang kayak beli sesuatu secara impulsif, terus kayak akhirnya kayak nyesel banget, beneran yang nyesel banget, kayak harusnya enggak gue beli nih gitu. Nah, kalau boleh mungkin share waktu itu belinya apa dan apa yang bikin nyesel, mungkin dari secara harga atau secara kualitas, dan ternyata kakak tuh baru nyadar kalau misalnya ini tuh sebenarnya nggak dibutuhin loh gitu. Sebenarnya kalau dibilang super nyesel banget itu tuh belum ada, tapi ada sebuah cerita. Jadi misalnya waktu aku masih kuliah, itu kan juga udah mulai kerja dan dapat income sendiri gitu kan. Dan itu pertama kalinya mungkin aku dapat income yang aku punya responsibility sendiri nih untuk nge-spend terserah aku kayak apa, jumlahnya juga ya untuk anak seumuran kayak gitu tuh rasanya bisa beli segala hal. Waktu itu aku ngerasanya kayak gitu. Nah, pas awal-awal aku ngerasa kalau aku ngumpulin uang segini,
70%-nya akan aku beliin let's say sebuah tas gitu. Sebuah tas yang aku tahu aku mau beli dari dulu tapi pakai uang aku sendiri, bukan dari bukan dari uang orang tua. Nah, once aku dapetin tas itu, yang aku pikir beli satu tas juga udah cukup banget kok, bakal bisa dipakai untuk diri aku sendiri, pakai uang aku sendiri gitu. Dan ternyata pas beli seneng banget dari pas lagi unpacking, pas lagi dipakai. Cuman dengan jumlah yang cukup banyak, menurut aku mungkin sebulan dipakai itu tuh ternyata udah bosen. Dan aku ngeliat kayak ya sebenarnya ini cuma tas doang sih, apalagi mungkin itu pertama kalinya pakai uang aku sendiri kan. Aku ngerasa ya senang, oke punya, tapi sebenarnya worth it nggak sih? Ini kan cuma dipakai sekali doang, dan pasti ada keinginan lain untuk aku gonta-ganti yang lain gitu kan. Jadi waktu itu aku mikir, oke, untuk aku lebih senang, either aku harus beli tas yang lain dengan standar yang sama, atau aku harus tahu nih sebenarnya ini butuh atau enggak untuk beli yang lain. Nah di situ aku mulai mikir, mungkin sisi baiknya juga adalah karena aku kebiasa gak terlalu impulsif dari zaman dulu. Jadi aku suka saving money, aku suka ngatur duit aku sendiri. Kayak itu fulfillment yang aku dapetin lebih banyak daripada beli yang banyak gitu. Nah mulai dari situ aku ngerasa, oh ternyata beli satu barang dengan harga yang bombastis itu juga only last for around 1 month. Dan aku ngerasa mungkin kalau aku beli barang lain yang sama itu bakal sama cycle-nya. Jadi bakal cepat bosen beli lagi, cepat bosen beli lagi. Nah di situ aku mikir pattern-nya gitu kan. Jadi once kamu beli satu barang dengan standar tertentu, itu akan jadi sebuah standar yang baru. Yang tadinya kamu ngerasa satu tas ini wah happy banget. Tapi pas beli kedua, ketiga itu akan jadi ya udah kayak beli mungkin kasarnya kayak ya udah kayak beli barang Shopee gitu. Nah dari situ aku ada value yang ngejaga, oke, untuk beberapa value barang tertentu aku tuh harus ngerasa ini sebuah hal yang aku harus nganggapnya ini sebuah hal yang besar tetap. Jadi aku ngerasa senangnya itu masih ada, spesialnya itu masih ada, nggak mau jadiin itu sebuah standar. Jadi lebih ke situ sih, bukan penyesalan yang aduh tau gitu gua nggak beli, itu enggak, tapi lebih ke pembelajaran bahwa oh rasanya akan sama kayak gitu ke depannya. Palingan ada sih beberapa hal yang menurut aku juga bahkan value-nya nggak sebombastis itu. Cuman pas aku beli karena lucu, karena keikutan, bener nggak dipakai ternyata. Karena mungkin aku sendiri tahu apa barang-barang yang bakal aku pakai terus menerus, mana barang yang lucu doang tapi nggak pernah aku pakai. Misalnya kayak tentang warnanya, functionality-nya, atau seberapa banyak dia dipakai gitu. Jadi aku mulai tahu, oh ini barang-barang kalau misalnya mau beli mahal harus barang yang beneran aku pakai gitu sih. Berarti harus lebih wise dalam memilih ya Kak. Iya. Nah terus aku personal ini tuh sering banget gitu loh Kak, kayak nggak tahu sebenarnya itu emang beneran aku butuh atau enggak. Nah Kakak ada nggak sih kayak any tips on for me dalam memilih kayak ini tuh sebenarnya kebutuhan lo atau enggak gitu, atau ini cuma keinginan dalam diri aja? Sebenarnya aku juga perspektif aku tuh juga nggak fully yang se-wise itu juga, karena kadang-kadang aku juga impulsif in terms of misalnya lifestyle atau misalnya kalau jalan-jalan dan sebagainya. Cuman kalau untuk barang spesifik, aku ada beberapa hal. Misalnya kalau aku mau beli barang nih, aku ngelihat online shopping lah misalnya, rasanya tuh segala hal pengen kamu beli gitu kan, lucu banget. Terus misalnya kamu ngelihat social media ada orang pakai gemes banget gitu, aku bakal cari. Biasanya aku masukin keranjang dulu nih, terserah deh sebanyak apapun aku masukin keranjang. Tapi biasanya bakal aku tunggu. Kalau misalnya aku check out saat itu juga, biasanya aku tahu itu pasti bakal aku beneran pakai dan ataupun misal butuh gitu, bakal dipakai besok atau minggu depan. Itu sering terjadi. Cuman biasanya bakal kalau misalnya sifatnya wants yang lebih additional, aku taruh dulu nih, misalnya sehari deh, at least sehari doang, gak usah seminggu, sehari doang. Sehari pas besoknya aku mau check out, itu pasti ada pikiran kayak ngesortir secara sendirinya. Misalnya kayak oke, aku mau bayar, aku pasti kan ada checklist tuh. Karena udah sehari, aku pasti ada otak aku lebih nge-wire lagi untuk ini kayaknya nggak perlu deh, ini kayak bisa nanti deh, ini kayak bisa itu deh gitu. Jadi menurut aku cara decision kamu untuk check out itu tuh ditunggu sehari atau mungkin kalau lebih parah mungkin seminggu gitu ya. Itu ngebantu banget otak kalian untuk mikir lagi beneran pengen atau beneran butuh atau sebenarnya cuman impulsif sesaat doang kayak gitu. Take your time.
Sekarang aku pengen pindah sedikit nih Kak, kayak ke influence dari luar diri kita. Kayak jujur aja kan, buat Gen Z itu kadang cuman bukan soal maunya apa, tapi juga soal apa yang nongol di FYP kita tiap hari. Dan so let's talk about social media FOMO and the whole industry behind it. Nah, menurut Kakak gimana sih peran platform kayak TikTok Shop, Shopee Live, sama Instagram dalam ngedrive kebiasaan belanja Gen Z? Jadi kayak are they actually shaping our spending, or kita aja yang ke-trigger sendiri setiap scroll? Gitu. Of course. Karena menurut aku everyone is evolving gitu ya. Misalnya dari behavior anak muda zaman sekarang, even sama-sama Gen Z pun banyak angkatan yang setiap angkatannya beda behavior, cara ngomong atau cara lifestyle atau cara belanja gitu. Cuman at the same time, karena platform selama mungkin dari zaman COVID sampai sekarang itu banyak banget yang berubah kan. Misalnya yang tadinya platform TikTok itu cuman untuk ya happy doang, Instagram cuman untuk ngeliat konten, sekarang udah jadi jualan banget gitu. Nah, mungkin karena aku pernah kerja di marketing juga, dan aku sebagai content creator dan aku juga sebagai penonton, jadi kadang-kadang aku bisa ngeliat nih, oh ternyata ada pattern yang saling menarik gitu. Jadi misalnya karena kita tahu sesimpel anak Gen Z itu kan time span-nya rendah banget ya. Kita ngeliat video scroll. Nah, itulah yang juga ngaruh sama tadi si impulsiveness itu. Nah, ditambah karena marketing itu tahu kira-kira ini Gen Z bisa ditapin loh dengan mereka impulsif, gampang untuk pindah-pindah hal-hal tertentu, ini juga bisa dimasukin ke cara mereka berbelanja. Jadi karena mereka tahu basket size paling besar itu kan sekarang Gen Z ya untuk belanja, pasti brand-brand yang udah lama pun mereka bakal re-switching ke Gen Z nih sebagai market terbesarnya mereka. Jadi mereka benar-benar sebagai supply, mereka tahu gimana caranya nih Gen Z gue tap in untuk mereka tuh beli semaksimal-maksimalnya dan seimpulsif mungkin. Karena kalau dari sisi brand itu dengan kamu overspending ya good for them gitu kan, tapi sama juga demand-nya tuh mendukung itu. Jadi karena dikasih kayak suguhan marketing yang gampang banget, si Gen Z-nya semakin impulsif. Nah itulah, jadi kayak supply demand-nya saling melengkapi, saling kayak oke, cepet trennya beauty juga let's say kita lihat sekarang misalnya, atau fashion, gampang juga kan silih berganti. Even satu brand yang sama, mereka bikin beberapa model tertentu tuh lebih gampang terjual dibandingkan zaman dulu. Mungkin orang beli baju ya nggak sesering sekarang gitu. Jadi menurut aku semua social media sekarang evolving banget, apalagi dengan adanya live TikTok, live Shopee, itu makin impulsif, dan at the same time juga kitanya ke-trigger untuk beli gitu. Jadi ya itu sebuah bulatan baru yang mempengaruhi itu semua sih menurut aku. Nah, next nih Kak, mungkin kan terus banyak banget nih anak muda yang ngerasa harus beli gaya hidup, misalnya kayak tas branded, makan di restoran fancy, ikut like pilates and everything. Nah, menurut Kakak kenapa sih kebutuhan akan lifestyle tertentu tuh kerasa kuat banget, and padahal kadang sebenarnya tuh nggak affordable, especially buat fresh graduates. Dan kayak aku personally juga sering banget misalnya ngelihat gitu kayak botol-botol sekarang kan banyak banget like Corkcicle, Stanley, dan lain-lain lucu-lucu. Terus habis itu kayak aku sendiri tuh sering banget misal nih ngelihat, oh ini keluar nih yang terbaru misalnya warnanya, terus lucu banget gitu, terus itu aku langsung beli. Terus ngelihat misalnya kayak teman-teman aku ganti HP misalnya tuh iPhone 17 kan lucu banget ya, warna orange itu. Once-nya kamu banyak banget kan jadinya, dan pas kamu beli dengan let's say dengan kapasitas mahasiswa, tiba-tiba pas beli bulan depannya udah banyak yang baru lagi gitu. Jadi kayak nggak pernah cukup gitu kan. Nah ini yang mau aku jelasin juga dari sisi kehidupan deeper level of social media itu kayak gimana sih sekarang, dan kenapa itu ngaruh banget ke behavior anak-anak muda gitu. Karena zaman dulu kan kalau kita lihat TikTok, kita lihat Instagram atau Instagram apa YouTube, kita tahu public figure itu tuh top of mind-nya siapa aja. Dan ada benar-benar gap yang jelas banget bahwa kita ini orang biasa, mereka ini public figure. Jadi kalau hidup mereka mewah, ya udah beda dunia. Tapi dengan adanya TikTok yang lebih organik sekarang, seakan-akan tuh ya kamu bikin TikTok, kamu viral, orang biasa, dan ini itu tuh bisa jadi kayak tiba-tiba viral dan kita ngerasa semua orang tuh sama rata ya ternyata. Dan apa yang mereka share itu kan kehidupan mereka, let's say yang highlights-nya aja, beli barang baru, unpacking sesuatu, atau lagi jalan-jalan, lagi pergi.
Tapi bayangin kalau misalnya kita nemu hal itu setiap hari, berbagai macam orang, dan kesannya semua itu tuh udah jadi hal general yang biasa aja. Jalan-jalan, beli ini, beli itu tuh udah jadi standar banget lah. Dan mau gak mau, kita harus bisa ngikutin. Otak kita tuh kayak, ini gue harus ngikutin banget nih, kalau enggak gue ketinggalan. Karena semua orang ngerasain hal yang sama, even bukan influencer, rasanya kayak gitu. Nah, tapi balik lagi, karena aku juga content creator dan aku tahu dari sisi marketing tuh kayak gimana sih untuk mereka tap in. Zaman sekarang itu marketing mau dilihat as organic as possible. Jadi mereka bakal tap in ke orang-orang yang terlihatnya tuh biasa aja, orang beneran gitu, micro influencer kita bilangnya. Misalnya kayak teman-teman FEB kamu tiba-tiba bisa aja di approach sama sebuah brand, dikirimin barang atau diundang ke salon sesuatu yang lumayan mewah. Itu bisa banget terjadi gitu, biar organiknya. Nah, even dari aku sendiri, walaupun ya aku juga membeli barangnya sendiri, cuman disupport juga, dikasih PR package yang banyak banget. Hampir setiap minggu tuh pasti ada gitu ya, dari barang-barang yang luxury, atau mungkin diundang ke treatment yang lumayan pricey dan sebagainya. Not to mention itu menarik banget dan aku beneran suka gitu, aku enjoying. Tapi ternyata ada impactnya yang apa yang aku share ini menjadi sebuah standar baru ke orang-orang yang ngerasa, ya gila ya hidupnya setiap hari tuh seenak ini. Padahal kan ada brand yang tap in di situ di belakang itu. Nah inilah menurut aku dibilang apakah Pilates ataukah beli barang-barang itu fully buruk, enggak juga. Kalau misalnya itu ada di otak sehat kalian tahu apa yang kalian mau, bukan karena FOMO, bukan karena ngerasa semua orang ini standarnya udah naik nih, gue harus naik. Nah itu yang bikin capek, dan trust me, kalau kalian selalu ikutin tren naik itu nggak bakal ada habisnya, karena tren itu bakal changing secepat itu, yang dimana kalian akan capek dan jadinya ya udah nguras duit doang, tapi dibilang senang enggak, tapi bakal ketinggalan juga. Jadi akan lebih fulfill kalau misalnya kalian tahu apa yang kalian mau, beli karena ini salah satu impian kalian, atau lifestyle, atau mungkin olahraga yang kalian tahu kalian bakal terus sustain di sana. It doesn't matter at all. Lebih ke situ sih. Tapi kalau misal Kak Fani sendiri nih sebagai content creator dan misalnya ada PR package gitu, kayak kakak tuh ini dulu nggak sih Kak, kayak nyortir yang emang beneran mau kakak review sama yang enggak, dan apakah sebenarnya influencer di luar sana kan nggak semuanya kayak wise gitu ya, mereka kan lebih mikirin duitnya doang gitu, jadi semuanya di review padahal sebenarnya mereka sendiri tuh nggak suka gitu Kak. Jadi sebenarnya as orang yang nonton itu gimana Kak? Kalau dari awal banget aku bikin video gitu ya, walaupun dulu ya brandnya masih ya dikit lah hitungannya, tapi zaman dulu tuh aku udah nyortir banget mana brand yang aku nggak mau, mana brand yang aku mau gitu. Gak usah bener-bener sampai sedip level produknya banget aku suka banget, enggak deh, tapi dari value brandnya tersebut. Karena dari awal aku ngerasa kalaupun dari awal aku udah kayak ngerasa mandi duit lah, pokoknya semua brand aku ambil itu tuh nggak akan sustain, dan trust level orang-orang ke aku tuh nggak bakal segitunya cara aku review dan apa yang aku ambil dan sebagainya. Jadi dari sekarang tuh memang aku sortir semua brand yang masuk, barangnya menarik apa enggak, worth it atau enggak untuk penonton aku, dan beneran bagus atau enggak. Itu biasanya bakal aku cek dulu di awal. Tapi kalau untuk PR package itu kan mereka biasanya enggak confirm ke aku. Jadi mereka kirim doang, liatnya udah mau di-post mau enggak terserah gitu. Nah, tapi kan ada perasaan enggak enak ya. Kayak udah dikirimin masa enggak di-foto sih, masa enggak di-share sih. Tapi kesannya mungkin setiap minggu jadinya banyak banget barang-barang yang aku share. Dan pasti kan aku akan nulis sebuah hal apa nih yang menarik dari per masing-masing PR package ini. Dan mau nggak mau itu kan ngaruh ke orang yang nonton juga, menarik, lucu, misalnya kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang ada perasaan gimana ya, dengan aku bikin video yang tentang overconsumption itu juga ada perasaan, tapi kan gue content creator, tapi kan gue yang ngeracunin mereka semua gitu. Jadi salah satu hal yang aku bisa sadarin adalah dengan tadi gitu loh, dengan realita sebenarnya online and offline reality itu kayak apa sih, dan kehidupan apa sih yang harus diikutin dan enggak, atau mungkin dengan podcast ini hopefully ya lebih ke situ. Oke. Terus kalau misal dari sisi psikologisnya nih Kak, apa sih sebenarnya root cause of FOMO yang bikin orang pengen terus belanja atau ikut tren, kayak what's actually going on inside our heads gitu loh Kak? Sama menurut aku dengan adanya social media itu kan mempermudah ya, and then barrier to entry untuk belanja itu kan semakin gampang sekarang. Kalau misalnya zaman dulu kita mau beli barang, mau nyari sesuatu itu kan harus
kita cari dulu ini brandnya apa sih, atau enggak kita nanya orang ini belinya di mana sih. Dan online juga belum sebanyak sekarang, live streaming juga belum sebanyak sekarang, atau mungkin sesimpel dulu aku mau beli belanjaan dari luar negeri tuh harus nunggu shipping dulu, harus punya PayPal dulu, harus pinjam kredit card orang tua dulu gitu. Zaman sekarang bisa pakai GoPay, bisa pakai ini, bisa itu. Jadi lebih gampang untuk kamu akses itu yang pertama. Yang kedua, karena kemudahan tersebut dan orang-orang spendingnya semakin banyak, semakin sering, itu yang bikin kalian tuh nggak akan pernah puas. Nah, ini yang masalah orang-orang lagi rasakan adalah nggak pernah puasnya itu tuh leading to another acting untuk beli hal-hal yang lain, kayak kurang ini, kurang itu, atau bahkan dari sisi gue udah beli matcha powder A, gue mau upgrade ke yang B, C, D, E gitu, karena ngelihat konten-konten yang kayaknya yang paling bagus tuh grade yang ini deh gitu. Iya, Kayak gitu-gitu tuh pasti ada banget. Atau misalnya beli sepatu on cloud biasa, gue mau upgrade ke yang A, B, C, D, itu tuh pasti akan tetap ada gitu. Cuman masalahnya yang di upgrade tuh bukan cuma satu produk doang, bukan cuma tumbler, bukan cuma matcha powder, tapi hampir semuanya. Mau pilatesnya doang tempatnya harus bagus, let's say. Tapi selain itu bajunya juga harus bagus. Postingannya harus on flick lah pokoknya. Itu yang bikin susah banget. Setiap hal yang harusnya jadi hobi gratis, kayak lari itu kan gratis ya. Tapi zaman sekarang karena di posting harus gearnya tuh yang macem-macem lah. Harus pakai jamnya, let's say Garmin, atau sepatunya yang A, B, C, D, itu tuh akan capek banget. Jadi balik lagi, semuanya tuh harus dikontrol sama capacity kita sendiri dan sebutuh apa kita upgrade barang-barang tersebut. Upgrade nggak apa-apa di satu hal yang benar-benar kalian butuh, tapi nggak perlu semuanya di-upgrade, karena itu akan capek banget gitu. Dan terakhir Kak, mungkin realistically speaking, mungkin gak sih sebenarnya brand tuh tetap profitable, tapi tetap promote mindful consumption, maybe lewat cara mereka kampanye, education, atau talent selection buat branding gitu? Atau emang udah susah aja di generasi sekarang? Menurut aku possible banget sih, karena aku lihat juga beberapa value dari brand itu tuh udah mulai switching, karena mereka tahu lah kita udah mulai aware nih sama overconsumption, sama misalnya mereka produce barang yang dengan cara yang kurang baik lah, entah itu dari human resource dan sebagainya. Itu udah mulai campaign brand-brand, let's say fashion, yang mereka tuh ngedepanin tentang sustainable fashion, let's say. Jadi sustainable fashion itu tuh as in barang yang dipakai juga recycle, atau mungkin model bajunya ini tuh model baju yang bisa kalian pakai setiap hari, versatile, klasik dan sebagainya. Dan aku kan sebagai content creator juga tahu ya, kayak barang-barang baju apa sih yang sekiranya laku di pasaran. Ternyata memang ya murah is one thing, tapi baju yang mereka bisa pakai berkali-kali di occasion beberapa kali, itu tuh yang mereka akan invest more di sana. Dan nggak apa-apa mahal, tapi kalian tahu ini akan dipakai berkali-kali gitu. Dan aku lihat juga beberapa brand yang emang mereka spesifik ngeluarin hal-hal yang basic needs, misalnya kayak knit top, atau warnanya juga nggak yang trendy banget. Dan ya seperti itu sih biasanya. Dan menurut aku sangat oke untuk profitable dan possible banget. Oke Kak, nah tadi kita kan udah ngomongin peran social media and the industry. Nah tapi aku pengen nanya lebih deeper level lagi nih Kak, karena kan ujung-ujungnya semua pola konsumsi itu nggak cuma berhenti di belanja doang, tapi juga nyangkut juga ke our identity, terus cara kita ngelihat diri sendiri, sampai keputusan financial yang cukup serius. Jadi mungkin aku mau let's us talk about deeper impact aja behind all of this. Nah, menurut kakak sendiri gimana sih siklus kayak swipe, buy, and regret ini nge-shape identity kita sebagai Gen Z sekarang, and kayak itu ngaruh nggak sih sebenarnya ke cara kita ngelihat sukses dan self-worth kita sendiri? Oke. Ini juga yang sangat mempengaruhi, dan kenapa Gen Z ini tuh tends to be more lebih gampang terkena mental issue dibandingkan angkatan lainnya. Pertama itu kan karena day to day kita sangat terekspos sama dunia maya ya. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari itu tuh dalam otak kita tahu kita bakal dijudge atau kita bakal dilihat seperti apa sama orang lain, and also including barang apa yang kita pakai, lifestyle apa, dan olahraga apa yang kita lakukan sekarang gitu kan. Dan menurut aku ini sangat amat tidak sehat, apalagi kalau kondisinya udah menuju bela-belain uang jajan yang udah tipis banget untuk ngikutin segala hal. Dan itu tuh menurut aku behavior orang udah survival untuk bukan untuk hidup, tapi untuk gimana caranya nyenengin orang lain yang ada di social media. Dan itu tuh udah bermasalah banget, especially di anak-anak yang lebih muda. Apalagi kita ngelihat anak yang mungkin gen alpha gitu ya zaman sekarang, mereka hidup
dan tumbuh dengan apa yang mereka lihat di social media, dan aku belum kebayang mungkin impactnya akan jauh lebih parah ke depannya karena semuanya tuh yang mereka lihat adalah fana, dan apalagi apa yang mereka harus tuntut ke orang tuanya untuk ngikutin segala hal yang mereka lihat di social media. Jadi buy, swipe, and regret itu mungkin akan bisa jadi lebih diperparah, atau mungkin the other way around, orang-orang udah mulai tahu nih, udah mulai aware bahwa nggak semuanya harus diikutin dan harus wise dalam spending, especially mungkin di financial kita sendiri gitu. Oke. Nah, tapi kakak ngerasa nggak sih kalau misal sebenarnya mindset Gen Z terhadap buy more and be more ini itu tuh masih kuat banget di kalangan Gen Z, atau sekarang udah mulai shifting ke arah yang lebih mindful? Kalau aku lihat in general mungkin sifat tadi itu masih banyak banget, atau mungkin lagi bertambah gitu. Cuman kalau kita lihat di beberapa niche group of people itu udah mulai mereka menyuarakan lah. Kenapa barang-barang yang terkesannya murah misalnya, tapi let's say kayak H&M gitu, atau mungkin kayak let's say Zara, mereka kan udah mulai menyuarakan bahwa ya mereka kalian beli barang terus-menerus dengan harga murah tapi at what cost, karena kondisinya banyak orang yang human resources-nya murah banget untuk dapetin barang-barang yang tadi yang gampang tergantikan. Menurut aku dalam beberapa niche group of people itu udah mulai disuarakan banget. Cuman yang jadi PR adalah kita nih sebagai anak Gen Z yang baru-baru yang belum tahu what's going on di kehidupan nyata, kenapa semua orang terkesannya punya semua duit untuk ngikutin segala hal. Nah itu menurut aku yang perlu jadi PR, dan mungkin along the way semakin banyak orang yang bakal menyuarakan ini, orang akan semakin sadar juga gitu. Oke. Nah, kalau misal dari sisi financial sendiri nih Kak, sebenarnya kebiasaan belanja kayak gini tuh berpengaruh nggak sih Kak ke kesehatan finansial untuk our long term goals? Jadi misalnya harusnya kan kita bisa pakai duit kita ini buat nabung rumah atau dana darurat, pensiun dan lain-lain. Nah, tapi karena para Gen Z sekarang lebih mikirin gaya mereka sekarang dibanding untuk future plans mereka, perlu apa sih Kak yang harus dilakukan? Nah ini aku juga sering baca sih, karena kan kita nggak muluk-muluk ya, di fresh graduate itu kan skema income orang banyak banget yang beda, apalagi awal-awal karir. Ada yang mungkin di bawah UMR atau di UMR, atau mungkin yang melejit langsung tinggi, itu tuh pasti banyak banget. Dan kalau misalnya aku sama ratain saving kalian harus segitu persen, menurut aku agak kurang make sense, karena balik lagi mungkin untuk orang bertahan hidup aja dia pakai 100% dari income-nya gitu kan. Nah tapi ada juga beberapa orang yang kerjanya udah pol-polan banget lah, tapi masa gue nggak bisa, yang tadi aku bilang, masa gue nggak bisa nikmatin sedikit aja sih dari income gue untuk senang-senang. Itu sama sekali nggak masalah, karena menurut aku untuk kamu bisa lebih produktif harus ada self reward tadi. Tapi balik lagi, self rewardnya ini tuh benar-benar yang kalian pikirin dulu atau enggak. Dan tadi kalau misalnya pertanyaan lebih ke financially kayak untuk kita ke depannya gimana? Ke depannya itu mungkin lebih ke diforsir. Kalian tahu dalam setahun kalian mau let's say apa aja yang wishlist kalian tuh apa aja, dan kira-kira maksimal berapa persen sih dari saving kalian untuk dijadikan wants-nya tadi, karena tetap harus diforsir. Even aku pun sampai sekarang kalau misalnya mau jalan-jalan, oke, aku punya budget segini, terserah mau pakai setahun bisa 2 kali 3 kali jalan-jalan, tapi seginilah pokoknya. Jadi kalian tahu dan secara sadar bahwa gue udah punya budget ini, dan kalaupun lebih dari ini berarti harus dipikir nih, ini tuh gara-gara ikut-ikutan atau kemauan kalian sendiri yang bertambah, lebih ke situ. And mungkin terakhir buat bagian ini Kak, mungkin langkah praktis apa yang bisa Gen Z lakuin biar hubungan kita sama belanja tuh lebih sehat, jadi kayak kita bisa enjoy life tapi without feeling guilty aja. Be mindful, dan apapun yang kalian beli itu coba dipikir ulang, apakah ini fungsional, apakah ini kalian bikin senang, dan kalaupun senangnya sesaat tapi apakah bisa dipakai terus menerus. Dan kalian juga harus sadar bahwa setiap kalian spending sesuatu yang terlalu cepat itu akan menjadi standar baru. Jadi harus bisa responsible juga, kalaupun kalian jadikan standar hidup ini tuh standar yang baru, bisa nggak sustain ke depannya, dan bisa nggak kalian tahan standar di sini, nggak usah naik level dulu dalam beberapa jangka waktu dekat, stay di situ, that's still okay gitu. Karena kalau ngikutin ke atas terus nggak akan ada habisnya, dan sayang di dompet juga mungkin ya untuk banyak orang gitu. Berarti jangan malu gitu ya Kak? Jangan malu. Semuanya tuh karena FOMO gitu, jadi harus lebih mikirin kepentingan diri kita sendiri. Dan banyak, aku selalu ngomong ke orang-orang,
kita itu nggak sepenting itu sebenarnya. Jadi apapun yang kita pakai, let's say kita worry dengan, aduh sepatu gue agak lama nih, atau kayak lifestyle gue nggak oke nih, nggak jalan-jalan nih tahun ini. Kalian nggak di dalam dunia yang lebih tua nanti, misalnya zaman kerja, kalian tuh hanya satu orang yang ya udah, orang tuh nggak akan mikirin outfit kalian dari atas sampai bawah, lifestyle kalian seperti apa, nggak akan. Jadi itu semua based on pikiran kalian sendiri, yang kalian perceive itu adalah perceive kalian ke orang lain juga. Jadi kalau misalnya kalian fokusnya dengan, aduh sepatunya orang itu bagus deh, orang ini lifestyle-nya oke deh, kalian juga bakal terimpact sebaliknya gitu. Jadi be more mindful menurut aku. Tapi ini mungkin elas banget Kak, ini sebenarnya kayak aku beneran pengen nanya banget, dan jujur aku adalah tipe orang yang misalnya takut dijudge orang lain, apalagi It misalnya happens all the time, banyak iya, banget orang-orang terus itu. habis itu jujur aku punya teman, nah teman aku terus dia kayak maybe secara financially dia not stable gitu, dan dia juga bukan dari keluarga kalangan atas, nah jadinya dia tuh selalu kayak ngerasa orang-orang tuh selalu ngomongin dia, misalnya kayak bajunya tiap minggu itu doang, dia tuh nggak punya baju baru ya atau gimana sih Kak, biar kita tuh bisa bomat gitu terhadap hal itu. Aku itu orang yang sering banget aku temuin gitu ya. Cuman aku kebayang sih untuk anak kuliah itu kan karena circle-nya tuh ya itu tuh doang. Jadi kalau ada satu orang ngomongin, kesannya tuh semua orang pasti bakal nyebar, dan kalian kayak aduh gue diomongin semua orang kayak gini. That's normal. Cuman kan life goes on anyway kan. Kamu bakal kerja, kamu bakal ninggalin teman-teman yang mungkin udah dari zaman dulu, dan itu akan move on. Orang-orang punya kehidupan baru juga. Jadi untuk sekarang nggak apa-apa mikirin itu, still normal. Tapi balik lagi, sampai kapan apa yang kamu pakai itu tuh jadi untuk nge-please orang lain, nggak akan ada habisnya. Dan kalaupun kamu beli barang-barang ini, pasti akan ada celah juga kok orang untuk ngomongin gitu. Mau beli barang yang mahal banget, dibilang norak, itu pasti bisa aja. Jadi balik lagi, kamu mau pilih yang mana nih? Udah dompetnya tipis tapi tetap diomongin karena kurang oke, kurang maksimal, itu bisa jadi terjadi. Atau be more mindful, kayak kamu tahu satu spesifik produk yang kamu mau invest more di sana, sisanya ya udah, asalkan jangan, let's say misalnya asalkan bajunya nggak aneh atau nggak norak gitu. Zaman sekarang kan at least orang bisa fit in di look yang depannya doang kan. Karena ya banyak banget kok aku ketemuin orang-orang yang bahkan sampai gede keikutan itu, dan jadinya nyulitin diri sendiri, seakan-akan semua orang ngomongin dia padahal enggak, kayak gitu. Nah, maybe itu last question tadi Kak, dan sebelum kita closing, kita mau main games sedikit aja, simple, yaitu this or that. Nah, jadi nanti Kak Fani langsung pilih aja apa yang aku sebutin. Aku start caranya, oke. Ice latte or matcha latte? Ice latte. Sunrise or sunset? Sunset. Solo cafe date or going out with friends? Going out with friends deh. Skincare or makeup? Skincare. Yoga or Pilates? Pilates. Aku nggak bisa yoga. Oke, that's all Kak dari aku. Nah, sebelum kita wrap up, mungkin aku mau nanya satu hal yang menurut aku relate banget sama banyak Gen Z sekarang. Banyak dari kita yang ngerasa kejebak kayak di cycle overconsumption, feeling like we always have to keep up, always stay updated, always look a certain way just to fit in. Dan menurut Kakak, apa sih message yang paling penting buat Gen Z yang mau Kakak sampaikan buat semuanya? Be more mindful again and again, dan anggap bahwa kita tuh nggak sepenting itu untuk bisa harus selalu ikutin segala tren, segala lifestyle. Anggap aja kalian itu adalah debu dan nggak se-highlight itu juga untuk orang lain. Dan menurut aku itu sangat memudahkan otak aku untuk ya udah, apa yang gue pakai as long as itu bisa bagus, bisa bikin senang, gak usah pikirin kata orang lain. Be more mindful, lebih ke situ. And lastly, boleh dong Kak sebutin 3 kata yang paling ngegambarin ideal lifestyle versi Kakak sendiri, especially in terms of consumption and financial choices. 3 ya? Iya. Wise, fulfillment, and then mindful lagi. Okay. That's all from me. Thank you so much Kak Rizvani for today's session. Jujur I personally learned a lot dari Kakak. Jadi dari cara Kakak ngejelasin soal overconsumption, feeling the need to keep up, dan mindful spending tuh sebenarnya benar-benar bikin kayak aku, ternyata it makes sense gitu. Jadi lebih kebuka juga matanya, perspektif aku, like we can actually build a healthier and more intentional relationship with money and our lifestyle choices. Yes.
And for all the Kanopips yang lagi nonton atau dengerin, semoga obrolan hari ini kerasa kayak a soft reality check ya, bukan buat bikin ngerasa kalian guilty, but more like a reminder to pause, reflect, and make wiser decisions when it comes to spending and financial priorities. Jangan lupa terus ikutin episode selanjutnya dari Talk and Thoughts Kanopi on Air. Gue Dira, pamit dulu. See you on the next episode Kanopips. Bye-bye. Bye.